Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, berdiri sebuah pabrik tua yang terkenal dengan keangkerannya. Pabrik Gula Gondang Legi, begitu namanya, telah menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa tragis yang menimpa para pekerjanya. Ketika pabrik itu masih beroperasi, suara mesin-mesin berat dan aroma manis gula yang terbakar memenuhi udara. Namun, setelah bertahun-tahun, pabrik itu ditutup, meninggalkan bangunan yang lapuk dan cerita-cerita mistis yang menghantui penduduk sekitar. Malam itu, angin dingin berhembus kencang, membawa serta aroma gula yang terbakar yang seolah-olah terjebak di masa lalu. Seorang pemuda bernama Ardi, yang terkenal dengan keberaniannya, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita hantu tentang pabrik gula Gondang Legi hanyalah mitos belaka. Bersama beberapa temannya, Ardi memasuki pabrik tua itu dengan langkah mantap. Begitu mereka melangkah masuk, suasana berubah drastis. Cahaya lampu senter mereka terasa redup dibandingkan dengan kegelapan yang melingkupi setiap sudut ruangan. Mesin-mesin besar berdiri seperti raksasa bisu, sementara bayangan-bayangan panjang menciptakan ilusi seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di baliknya. "Ayo, kita buktikan bahwa semua ini cuma cerita karangan saja," kata Ardi, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi hatinya. Mereka berjalan melewati lorong-lorong sempit, menyusuri setiap sudut pabrik yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang koridor, menciptakan harmoni yang menegangkan. Tiba-tiba, salah satu temannya, Budi, berhenti. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Semua terdiam, mencoba menangkap suara yang dimaksud. Terdengar suara langkah kaki lain, berat dan teratur, seolah-olah seseorang sedang mengikuti mereka. Ardi menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa selain bayangan gelap yang bergerak mengikuti gerakan senter mereka. "Ini mungkin cuma hewan atau sesuatu," ujar Ardi mencoba menenangkan, tapi kegelisahan jelas terpancar di wajahnya. Mereka melanjutkan perjalanan, mencoba mengabaikan suara aneh yang terus mengikuti mereka. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dulunya merupakan tempat pemrosesan gula. Di tengah ruangan, berdiri mesin besar yang sudah berkarat, terlihat seperti monster besi yang tertidur. Ketika Ardi dan teman-temannya mendekati mesin itu, mereka merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin. Suhu turun drastis, membuat napas mereka terlihat di udara. "Ini tidak normal," kata Budi dengan suara gemetar. "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara jeritan melengking yang membuat darah mereka membeku. Suara itu datang dari salah satu sudut ruangan, di mana bayangan gelap tampak berkumpul dan membentuk sosok yang mengerikan. Sosok itu tampak seperti seorang pria dengan wajah yang terluka parah, mengenakan pakaian pekerja yang compang-camping. Ardi mencoba untuk tetap tenang. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tapi sosok itu hanya menatap mereka dengan mata kosong yang penuh kebencian. Perlahan, sosok itu bergerak mendekat, membuat lantai berderit di bawah kakinya yang tak terlihat. Tiba-tiba, l'empuissanté Mereka padam. Kegelapan total melingkupi ruangan, hanya terdengar napas berat dan langkah kaki yang mendekat. Mereka merasa ada sesuatu yang menarik napas mereka, membuat mereka sulit untuk bernafas. Dalam kepanikan, Ardi meraih tangan temannya dan berteriak, "Lari!" Mereka berlari secepat mungkin, mencoba menemukan jalan keluar dari labirin gelap pabrik tua itu. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin keras, seolah-olah sosok itu mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Akhirnya, mereka melihat cahaya di ujung lorong. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berlari menuju cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Ketika mereka mendekati pintu, Ardi merasa ada tangan dingin yang mencengkram bahunya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang menyeramkan. Mereka berhasil keluar dari pabrik dengan napas terengah-engah. Di luar, mereka melihat bahwa malam sudah berganti pagi, tetapi ketakutan yang mereka alami masih terasa nyata. Ardi merasa ada sesuatu yang mengikutinya keluar dari pabrik, sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah.
Selama beberapa hari berikutnya, Ardi merasa ada yang tidak beres. Di rumahnya, benda-benda bergerak sendiri, dan dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat sosok pria dengan wajah terluka yang menatapnya dengan kebencian. Ardi tahu bahwa arwah pekerja itu tidak tenang, dan sekarang mengikutinya kemanapun dia pergi. Desa tempat tinggal Ardi mulai merasakan perubahan. Orang-orang melaporkan melihat bayangan di malam hari dan mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Pabrik gula Gondang Legi telah membuka pintu bagi dunia lain, dan arwah-arwah yang tidak tenang mulai mengganggu kehidupan mereka. Ardi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menemui seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Dukun itu mendengarkan cerita Ardi dengan serius, kemudian berkata, arwah pekerja itu terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Mereka tidak bisa tenang karena kematian mereka yang tragis. Kamu harus membantu mereka menemukan kedamaian. Ardi setuju, meskipun dia tahu itu bukan tugas yang mudah. Bersama dukun itu, dia kembali ke pabrik tua, membawa berbagai benda yang digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Mereka menyalakan lilin di sekitar ruangan besar tempat Ardi pertama kali melihat sosok hantu itu. Dalam cahaya lilin yang berkerlip, dukun itu mulai mengucapkan mantra, memanggil arwah-arwah yang terjebak. Suara-suara aneh mulai terdengar, semakin keras dan semakin keras, hingga akhirnya sosok-sosok transparan mulai muncul di sekitar mereka. Wajah-wajah mereka penuh penderitaan, menunjukkan bekas luka yang mereka alami selama hidup. Arwah yang tidak tenang, dengarkanlah kami, kata dukun itu dengan suara berwibawa. Kami di sini untuk membantumu menemukan kedamaian. Tinggalkan dunia ini dan beristirahatlah dengan tenang. Sosok-sosok itu tampak ragu-ragu, tetapi perlahan-lahan mereka mulai memudar. Suara-suara aneh berhenti, dan suasana di dalam pabrik terasa lebih ringan. Ardi merasa beban yang menghantui dirinya mulai menghilang, dan dia tahu bahwa arwah-arwah itu akhirnya bisa tenang. Setelah ritual selesai, Ardi dan dukun itu meninggalkan pabrik. Meskipun pabrik gula Gondang Legi tetap berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang kelam, desa itu kembali merasakan ketenangan. Ardi berjanji untuk tidak pernah kembali ke pabrik itu, tetapi dia tahu bahwa cerita tentang arwah pekerja yang tidak tenang akan terus hidup, menjadi bagian dari legenda yang menghantui pabrik gula Gondang Legi. Namun, meskipun arwah-arwah itu sudah mendapatkan kedamaian, Ardi tidak bisa sepenuhnya melupakan pengalaman mengerikan yang dia alami. Malam-malamnya masih sering terganggu oleh mimpi buruk, di mana dia kembali terjebak di dalam pabrik, dikejar oleh sosok-sosok bayangan dengan wajah penuh luka. Pada suatu malam yang tenang, Ardi terbangun oleh suara yang familiar, suara mesin pabrik yang berderit pelan di kejauhan. Jantungnya berdebar kencang saat dia menyadari bahwa suara itu datang dari dalam rumahnya sendiri. Dengan langkah ragu-ragu, dia berjalan menuju sumber suara, berharap itu hanya imajinasinya saja. Di ruang tamu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan seorang pria dengan wajah terluka berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong yang penuh kebencian. Ardi merasa kakinya lemas, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya sekali lagi. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tanya Ardi dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu keluar. Ardi mengerti bahwa ini adalah pesan untuknya, sebuah petunjuk bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Dengan keberanian yang tersisa, Ardi mengikuti bayangan itu keluar rumah dan menuju pabrik tua. Ketika dia tiba di sana, pabrik itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan bayangan gelap yang tanpa hidup di setiap sudut. Dia memasuki pabrik dengan hati-hati, mengingat semua jalan yang dia tempuh sebelumnya. Di ruangan besar tempat ritual dilakukan, Ardi melihat bahwa lilin-lilin yang mereka gunakan masih tersisa, meskipun sebagian besar sudah padam. Di tengah ruangan, dia melihat sosok dukun tua yang membantunya sebelumnya, duduk dengan mata tertutup seolah-olah sedang bermeditasi. "Kenapa kamu kembali?" tanya Ardi, tetapi dukun itu tidak menjawab. Perlahan-lahan,
sosok itu memudar, menghilang dalam kegelapan. Ardi menyadari bahwa dukun itu mungkin adalah arwah yang belum menemukan kedamaian, sama seperti para pekerja lainnya. Dengan hati yang berat, Ardi menyalakan lilin-lilin yang tersisa dan mengucapkan doa untuk arwah dukun itu. Dia berharap bahwa dengan ini, arwah dukun itu bisa menemukan kedamaian yang dia cari. Saat lilin terakhir menyala, Ardi merasakan beban yang besar terangkat dari pundaknya. Ketika dia meninggalkan pabrik untuk terakhir kalinya, Ardi merasa bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk membantu arwah-arwah yang terjebak di sana. Meskipun pabrik gula Gondang Legi akan selalu menjadi tempat yang penuh dengan kenangan buruk, dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik untuk para jiwa yang tidak tenang. Ardi kembali ke desanya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa dia telah membantu mengatasi salah satu tempat paling angker di daerah mereka. Namun, kisah pabrik gula Gondang Legi tidak akan pernah terlupakan. Setiap kali seseorang melewati pabrik itu, mereka akan ingat akan cerita Ardi dan para arwah pekerja yang tidak tenang. Sebuah pengingat bahwa kadang-kadang, yang mati tidak selalu bisa beristirahat dengan tenang.